Mengapa kita harus mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, beberapa orang berpikir bahwa percaya kepada Yesus sebagai seorang nabi, mungkin sebagai seorang tokoh yang memiliki moral yang baik, sebagai seorang pengajar, dan bahkan kita mungkin berpikir kita menjadi orang baik itu merupakan rahasia ke sorga. Tetapi apakah Alkitab mengatakan demikian? Sebatas kita mengenal Yesus sebagai nabi, sebagai guru pengajar moral dan memiliki moral yang baik, kemudian dengan kita berbuat baik, apakah itu merupakan rahasia menuju ke surga? Alkitab sesungguhnya mengatakan sebaliknya. Mengikuti kegiatan atau rutinitas agama, berbicara dalam nama Yesus, dan menjadi orang baik tidak ada artinya jika Yesus tidak mengenal kita. Berarti betapa penting hari ini Bapak Ibu Saudara untuk kita mengenal Yesus dan Yesus mengenal kita. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21-23 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang yang mengusir setan, orang yang bernubuat, berkhotbah, orang yang melakukan mujizat adalah orang yang melayani Tuhan tentunya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Yesus tidak mengenal mereka. Dan bahkan dikatakan mereka adalah orang-orang yang jahat. Berarti Bapak Ibu Saudara, betapa penting hari ini di mana Yesus harus mengenal kita. Dan kita harus mengenal Yesus. Mengenal Yesus lebih dari sekedar kita hanya percaya kepada Yesus. Mengenal Yesus berarti kita harus bertobat dan menerima pengorbanan Yesus dan penyataan dirinya sebagai Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan mengenal Yesus. Sebab firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, pertama Yohanes pasal 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bahkan kita lihat bersama di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-1. 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Korintus, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, betapa penting kita yang masih diberikan nafas hidup ini untuk memiliki karakter atau sifat-sifat ilahi. Ya, Efesus 4 ayat 23 di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Sekarang semua sikap dan pikiran saudara harus selalu menjadi makin baik. Ya saudara, harus menjadi manusia baru yang baik dan kudus. Kenakanlah sifat yang baru itu. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia firman Tuhan berkata, biarlah hati dan pikiranmu dibaharui oleh Roh Allah. Sebagaimana kamu memakai baju baru, begitulah hendaknya seluruh hidupmu menjadi baru. Karena kamu sudah diciptakan menjadi manusia baru yang mencerminkan sifat-sifat Allah, Dengan demikian, kamu akan sungguh-sungguh hidup suci dan benar di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, betapa penting untuk masuk surga, pastikanlah bahwa Kristus mengenal kita. Sehingga kita tidak terjebak hanya sebatas dalam rutinitas agamawi. Kita tidak terjebak dalam kegiatan-kegiatan rohani dan kita berpikir bahwa itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai Tuhan berkata bahwa dia tidak kenal kita. Karena kita tidak bertobat, Bapak Ibu Saudara. Kita orang-orang yang hidupnya tidak mau dibaharui oleh Roh Kudus. Ya, kita tidak mau supaya hidup kita menjadi lebih baik. Betul Bapak Ibu Saudara, kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita diselamatkan masuk surga karena percaya kepada Kristus Yesus
Yesus Tuhan. Tetapi kalau kita masih diberikan nafas kehidupan ada di dunia ini, maka kita harus mencerminkan bukti bahwa kita telah diselamatkan. Kita akan bertobat, kita akan memiliki sifat-sifat Allah, yang dimana pada akhirnya cara hidup kita akan berbeda dengan cara hidup orang dunia. Dengan dalam perkataan kita, dalam kita membuat keputusan, bagaimana kita memiliki sikap-sikap ilahi, Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah yang menjadi tujuan penting bagi kita orang Kristen hari ini, yang dimana kita masih dipercayakan hidup di dunia ini. Marilah kita dibaharui semakin lebih baik, Bapak Ibu Saudara. Itu kata firman Tuhan. Dengan demikian, orang yang mengenal Tuhan dan Tuhan yang mengenal dia, dimana hidupnya akan mengalami pembaharuan. Hidupnya akan semakin lebih baik, dan hidupnya memberikan kesaksian baik untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata, ikutilah, jadilah pengikutku seperti aku menjadi pengikut Kristus. Artinya pusat hidup orang Kristen ini berfokus kepada Kristus. Hidup kita berubah, ya, dan kehidupan kita akan memberikan kesaksian yang baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini dapat mendukung dengan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan dan juga melipat gandakannya.